Selamat pagi, saya Paulus Taek. Sekarang saya berada di ruang kerja saya di rumah Mulafa. Ini biblioteka saya. Dalam bahasa Latin, biblioteka artinya perpustakaan mini seorang Paulus Taek. Di dalam ruangan ini saya melaksanakan seluruh kegiatan, termasuk membaca berbagai literatur, menulis berbagai buku yang ada korelasinya atau yang ada hubungannya dengan my field of study, bidang ilmu saya, yaitu ekologi hewan. Berbagai buku yang ada di sini termasuk juga buku-buku yang menunjang perkuliahan yang saya asuh, baik di Stikes CHMK maupun di FT, khususnya di FT Biologi. Artinya buku-buku ini ada buku kesehatan dan juga ada buku-buku biologi ekologi hewan. Dan di depan saya ini terpampang seluruh buku yang berbicara tentang serangga dengan jumlah sekian banyak, hampir ratusan buku serangga ekologi hewan, dan juga kamus-kamus Latin, Jerman, Portugis, dan Spanyol, Italia. Selain itu ada kamus-kamus bahasa Latin dan juga kamus bahasa Inggris, sudah barang tentu, kamus filsafat dan teologi. Di samping kiri atau kanan saya dan depan ini adalah buku-buku ekologi juga, dan ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan biokimia dari deretan 1, 2, 3 selain ekologi hewan. Dan di puncak ini yang ada foto, ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan pendidikan. Nah, sekarang ini saya di depan dua mahasiswi saya, anak kesayangan saya, masing-masing Sofia dan Dewi, yang mencoba merekam jejak kerja saya di ruang saya, yaitu di biblioteka saya. Sekarang ini saya sementara menggeluti serangga yang merupakan serangga endemik atau serangga khas yang ada di Pulau Timor. Serangga ini sudah saya lacak di tempat-tempat antara lain satu di Pulau Samau, lalu di timur sendiri itu di Fatukoa, dan di daerah sekitar atau seputaran kampus Undana dalam hal ini FK Biologi. Bergerak lebih jauh dari itu, saya memperoleh ini bersama beberapa mahasiswa saya, yaitu Becker, Ketimber, Hana, itu di daerah Timur Tengah Selatan, di daerah Supun, yaitu salah satu daerah di daerah Niki-Niki. Ada mahasiswa lain yang ikut membantu mengkoleksi serangga ini walaupun mereka takut, yaitu Nona Telain. Dia juga ikut membantu mencarikan serangga ini. Di Pulau Semau, kolektor dipandu oleh Nona Erni yang adalah staf laboratorium program studi biologi yang sangat aktif dan kreatif, yang sekaligus adalah penduduk asli Pulau Semau. Nah, yang sementara berada di badan saya ini baru dikoleksi dari Kapan dan juga dari Sakteo serta Niki-Niki, yaitu wilayah Kabupaten TPS Timur Tengah Selatan. Di tangan kanan saya ini adalah yang jantan. Jantan ini tampaknya kecil, langsing, sedangkan yang ini adalah betina. Tentu banyak orang bertanya, serangga apa yang merupakan serangga endemik yang sedang digeluti ini? Sebelum saya sampaikan nama serangga ini, saya perlu menyampaikan bahwa nama serangga ini sudah termuat di dalam buku yang diterbitkan atau dipublikasikan pada Desember 2024. Yang sekarang ini akan saya jadikan materi khusus untuk menulis tentang serangga ini. Buku yang akan memuat serangga ini namanya Stick Insect. Mungkin akan ditambah lagi dengan beberapa serangga dari Coleoptera yang saya kumpul dari Pulau Timor ini, tapi lebih diorientasikan pada serangga ini. Baik, marilah kita kembali pada nama serangga ini. Serangga ini masuk dalam kelompok Phasmatoidea atau orang bilang Phasmatida atau Phasmatid, di mana kata Phasmatoidea atau Phasmatid, Phasmatida ini berasal dari bahasa Yunani phasma. Phasma ini kalau dalam bahasa Inggris artinya apparitions,
apparitions artinya penampakan atau pemunculan, atau sering juga orang sebut phantom. Apa itu phantom atau apparition? Apparition artinya penampakan, pemunculan. Maksudnya kalau kita lihat serangga ini dari segi fisik, dia menampilkan fisiknya dalam bentuk yang memanjang, besar, dan yang paling menonjol dia berwarna hijau. Ini maksud dari kata apparition tadi. Warna hijau ini memperlihatkan kemampuan adaptif dia, yaitu kamuflasenya pada daerah-daerah atau habitat atau mikrohabitat atau tempat ia berada. Kalau tempat ia berada itu dedaunan hijau, maka dia mengambil pola warna hijau. Dan satu hal yang membuat dia disebut phantom, yang artinya jin atau setan, itu barangkali karena dia sering mengekspresikan gaya-gaya yang menakutkan. Dari segi fisik penampilannya orang melihat itu jadi takut. Tapi satu hal yang biasanya menakutkan ialah kalau serangga ini dipegang, terkadang dia melipatkan bagian abdomen ini ke belakang, bergesekan dengan sayap ini, dan sayap ini akan dibuka seperti ini, lalu bersentuhan dengan bagian abdomen, yaitu bagian punggung abdomen, menghasilkan bunyi-bunyi seperti desah-desah yang kalau orang ketemu di tengah hutan sudah barang tentu orang takut, dan itulah yang orang anggap menakutkan atau orang bilang jin. Karena itu serangga ini sering disebut serangga jin. Nah, serangga ini terkadang dengan sifat adaptif dan kamuflatif yang sangat tinggi, dia membuat kita susah membedakannya dengan daun-daun hijau atau cabang-cabang tempat yang menggantung diri. Terkadang karena kelihatan hijau kita anggap itu dedaunan biasa, maka kita tidak bisa mendapatinya, dan oleh karena itu kita juga pada akhirnya tidak bisa mendapat dia atau mengkoleksinya karena kita pergi mencari ke tempat yang lain. Yang hendaknya kita ingat juga ialah bahwa serangga ini terkadang kalau melihat kita, dia bergerak maju mundur, mengayunkan diri seperti dedaunan yang diombang-ambingkan oleh angin. Itu semua cara untuk menghindari tindakan dari predator, termasuk kita manusia sebagai pengganggu. Karena kita menganggap ini cabang-cabang atau ranting-ranting kering yang digerakkan atau diombang-ambingkan oleh angin, maka sudah barang tentu kita memutuskan bahwa kita akan tinggalkan lokasi atau site itu lalu pergi ke tempat lain. Kalau kita meninggalkan tempat itu karena kita tertipu dengan gerakannya, maka dia akan lolos dari pengintaian dan penangkapan kita. Berarti dia tetap eksis. Mari kita lanjut terus tentang serangga ini. Serangga ini dilihat dari ukuran tubuh memang besar. Tetapi kalau dibanding dengan temannya yang hidup di Australia, memang dia lebih kurang panjang karena di Australia itu hampir 40. Di sini pun saya pernah mendapat yang 30 cm, itu yang terdapat di Pulau Semau, dan 1 atau 2 ekor yang ditangkap di Supul beberapa waktu yang lalu itu hampir 27 sampai 30 cm. Ini belum saya ukur, tapi kira-kira ini 23 atau 24 cm. Serangga ini dari sosok, dari fisik dan sosok tubuh itu sama persis dengan yang ada di Australia, yang merupakan endemik di Australia, yang bernama Eucnema goliath. Kata Goliath itu merujuk pada apa yang terdapat dalam Alkitab, itu Goliath yang artinya besar. Ya, terkadang dari kata Goliath orang bisa menggunakan istilah Gigantanium atau Gigantea yang sama-sama artinya raksasa. Gambaran tentang kata raksasa atau raksasa memberi gambaran tentang postur tubuh yang besar yang tidak bisa terkalahkan menurut logat para pemikir dulu. Tapi ini tidak. Yang di Australia sekali lagi namanya Eucrinema goliath, maka yang di sini tentu tidak sama. Tetapi sama-sama satu genus. Apa genus yang sama? Genusnya adalah Eucrinema. Mari kita tahu, mari kita pelajari supaya kita mengetahui apa artinya Eucrinema. Kata Eucrinema ini adalah satu kata Yunani yang terdiri atas 2 kata dasar, yaitu eu atau euris, euru, dan knema.
Euris atau euri artinya lebar atau luas. Apanya yang lebar dan apanya yang luas? Berdasarkan pengamatan saya, yang lebar dan yang luas itu adalah bagian abdomen ini dan dadanya yang lebar, luas. Dan ini yang menunjuk atau mengarah pada kata besar. Selain itu, yang lebih menjadi indikator penggunaan kata eurus atau euris yang artinya luas atau lebar adalah tungkai. Kita lihat tungkainya ini nampaknya lebar, luas, terlebih yang tungkai ketiga. Jika dibandingkan dengan serangga-serangga yang lain, maka dia disebut euri atau eurus. Sedangkan kata knema artinya tungkai. Jadi tungkai ini yang saya pegang, tungkai-tungkai inilah yang memberi nama knema. Jadi kalau digabung sebetulnya yang memberi kekasan atau mengindikasikan tentang yang lebar itu sebetulnya bukan abdomen tetapi knema, yaitu tungkai. Tungkai ini yang lebar dan luas. Tetapi saya menganggap bahwa selain tungkai, maka bagian abdomen juga ikut berkontribusi tentang penggunaan kata euri atau eurus ini. Nah, kemudian kalau kita melacak ini secara komprehensif dengan memperhatikan postur tubuh, yaitu organ tubuhnya masing-masing, kita pada akhirnya akan tiba pada yang namanya epitet specipium, yaitu suatu hal atau suatu nama yang mencirikan nama spesifik dan nama spesifik atau nama spesies. Dan epitet specipium ini merupakan satu yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Itu kekasan yang hanya bisa ada pada organisme itu saja. Di luar itu tidak ada. Yang dalam bahasa Latin disebut differentia specifica proprium. Proprium artinya yang ada pada dirinya sendiri. Artinya kalau kita kembali pada yang namanya Euryknema goliath, maka kata goliath itu merupakan differentia specifica proprium. Jadi yang lain-lain tidak memiliki itu. Walaupun kalau kita lihat ini pembandingan ini, sebetulnya goliath bisa juga masuk dalam yang ini. Tetapi sekali lagi, karena yang ada di Australia artinya terjadi satu isolasi, yaitu isolasi geografik, maka tentu di sini kita harus memberi nama lain untuk membedakan spesies ini atau serangga ini dengan yang ada di Australia. Untuk melihat perbedaan ini, kita lacak dulu diferensia spesifika propriumnya yang mana. Untuk itu marilah kita lihat dulu dari sayap. Sayap serangga ini ada dua, yaitu sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan ini satu pasang, pendek, yang bentuknya kurang lebih lonjong telur, tapi pada bagian pangkal agak menajam, meruncing. Sedangkan pada bagian ujung juga tidak tumpul tetapi agak melengkung sedikit, membentuk bagian yang runcing, kurang lebih seperti itu. Bahasanya tergantung pada setiap orang. Lalu ada sayap kedua, yaitu yang sayap kedua ini panjang, sayap kedua ini panjang, jumlahnya juga satu pasang atau dua buah. Nah, mari kita lihat dari depan. Sayap depan, sayap pertama ini warnanya memang ada bercak-bercak, tapi ada yang tidak punya, hijau tua atau hijau kekusut-kusutan. Lalu pada bagian kanan sayap pertama, bagian kanan sayap pertama, di tengah-tengahnya ada bercak-bercak yang tidak putih keemasan, tapi mungkin kuning keperak-perakan, seperti yang terekspresikan pada sayap yang diperlihatkan dalam video ini. Dan pada sayap bagian kiri pun sama halnya. Itu kalau pada sayap bagian kedua, bagian sayap kiri, itu bagian kiri sayap itu terdapat bercak-bercak seperti ini. Ini bercak-bercak itu. Dan tampaknya sayap ini berkerut-kerut atau hijau kusut seperti ini. Terdapat pada permukaan dorsal atau punggung sayap. Bagaimana dengan bagian ventral
sayap pertama. Apakah hijau dengan bercak-bercak seperti pada bagian dorsal atau tidak? Kenyataan berdasarkan observasi terhadap bagian ventral diketahui bahwa warna ventral merah dengan diselangi warna agak kuning pucat pada pertengahan sayap itu. Ditegaskan bahwa warna pada bagian ventral sayap pertama didominasi oleh warna merah, atau dengan kata lain seluruh permukaan ventral berwarna merah. Sayap kedua pun hijau. Letaknya saling bertumpuan. Pada sayap kedua yang panjang ini terdapat juga bentangan bercak putih, baik pada sayap kedua kanan maupun sayap kedua kiri. Bentangan warna tersebut seperti yang terekspresikan pada video yang ada ini. Adapun pada pangkal sayap kedua, bagian dorsal terdapat bercak-bercak merah, baik pada sayap kedua yang pertama maupun sayap kedua yang kedua, atau baik pada sayap kedua bagian kanan maupun sayap kedua bagian kiri. Selain itu, pada sayap kiri dan bagian kanan dorsal terdapat bentangan bercak putih atau kuning keperakan menuju ke pangkal-pangkal sayap. Sayap kedua yang panjang itu terdiri atas dua bagian. Bagian yang kaku dan bagian yang membranus. Kita mulai dari bagian yang kaku. Bagian yang kaku ini terdapat pada bagian luar dan berwarna merah secara keseluruhan dari ujung sampai ke pangkal. Bagian yang merah ini dibatasi oleh bagian yang berwarna putih keperakan atau kuning keperakan, yang mana warna itu membatasi warna merah dan bagian yang membranus. Bagian yang membranus seperti yang diperlihatkan pada gambar ini biasanya berwarna agak biru laut yang tipis, dan keadaan semacam ini terdapat pada baik sayap kiri maupun sayap kanan bagian ventral. Bagian tempat terdapatnya warna merah biasanya kaku, tidak transparan, dan tidak bisa terlipat. Warnanya merah cerah yang merupakan epitet spesifium yang akan menunjukkan nama spesies dari serangga tersebut. Kata merah cerah itu terdiri atas kata merah dan cerah. Dan karena seluruh nama harus diberi dalam bahasa Latin atau Yunani, maka kata merah cerah harus diartikan dalam bahasa Latin. Merah itu dalam bahasa Latin artinya rubra, rubrum, rubrus, sedangkan cerah itu boleh diartikan dengan kata versi. Versi ini bahasa Latin yang berasal dari kata Latin versare atau verso, atau ada hubungan dengan kata vertere atau verto. Kata versare itu artinya memutarkan atau membalikkan. Apa artinya memutarkan atau membalikkan? Dalam konteks penamaan serangga ini, yang dimaksudkan dengan kata memutarkan atau membalikkan ialah tentang warna. Bahwa warna merah itu yang sesungguhnya adalah merah cerah, sungguh-sungguh merah, bukan merah pudar atau bukan merah kehitam-hitaman. Itu maksud dari kata membalikkan. Karena itu kata versi yang ada hubungannya dengan kata kerja versare dan vertere atau verto itu lebih tepat berhubungan dengan kata versus yang berarti sungguh-sungguh.
Dengan demikian, kata versi berarti sungguh-sungguh. Nah, dalam kaitan dengan kata rubra, rubro, rubrus, rubrum artinya merah, maka yang dimaksudkan dengan versi rubra artinya warnanya sungguh-sungguh merah. Artinya tidak merah muda, tidak merah pucat, tidak merah kehitam-hitaman. Inilah makna dari kata versi rubra yang dilekatkan pada kata euryknema. Kembali kepada tubuh, postur tubuh dari kepala. Pada kepala itu pada kepala terdapat antene dan mouthpart yang lain, selain yang menonjol adalah mata majemuk. Mata majemuk atau compound eye ini kelihatan coklat. Ini kelihatannya coklat. Nah, demikian pula pada yang jantan sama-sama coklat. Ini antene, ini adalah mata compound eye yang saya tunjukkan ini. Nah, pada daerah antara compound eye yang kiri, compound eye yang kanan, itu terdapat warna kuning. Warna kuning. Sedangkan di mediannya yang terletak di antara dua antene ke belakang itu warna hijau. Mediannya hijau. Ini warna hijau. Nah, sedangkan pada bagian toraks ini itu semua berwarna dasar kuning. Ini kuning sampai di mesotoraks, yaitu mesonotumnya ini kuning. Tapi yang menarik, pada median terdapat bentangan warna hijau, tapi hijaunya hijau agak hijau kebiru-biruan sedikit, hijau pusat seperti ini. Sedangkan bagian kiri kanannya juga terbentang warna yang sama. Ini dia, yaitu hijau kebiru-biruan sedikit. Ini pun sama seperti ini. Oke. Lalu pada permukaan kiri kanan ini kalau kita sentuh itu terasa ada spina-spina yang tidak berbeda dengan yang berada pada tungkai. Ini spina kalau kita pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Tapi tidak runcing sekali, tapi dia tumpul. Hanya kalau disentuh terasa duri. Nah, pada bagian samping ini lateral ini ada terasa seperti duri. Nah, sekarang kita lihat bagian bawah dari toraks atau mesotoraks. Nah, terkesan warnanya adalah kuning, tapi kuning kecoklatan. Sedangkan yang lain itu kuning kunyit. Ini ada bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu terbentang bintik-bintik hitam, tetapi sebetulnya ini adalah hijau tua yang terkesan berduri. Ini duri semua kalau disentuh begini. Nah, kemudian sampai terus pada bagian metatoraks. Metatoraks maksudnya ini metanotum. Ini juga sama. Bagian kuning, kemudian ada bentangan-bentangan yang berwarna hijau tapi hijau tua sehingga terkesan agak hitam. Jadi warna dasarnya kuning ada 1, 2, 3. Ini bentangannya yang kuning ketua-tuaan 1, 2, 3, 4. Nah, pada bagian pertemuan antara mesotoraks dan metatoraks itu terdapat tungkai kedua. Sedangkan pada metatoraks ujung itu terdapat tungkai ketiga. Ini tungkai ketiga, ini tungkai kedua, ini tungkai pertama. Mari kita lihat tungkainya. Tungkai, baik tungkai pertama, kedua, dan ketiga, itu warna dasarnya adalah kuning. Tapi kuning agak kuning tua. Ini kuning. Nah, kemudian pada warna dasar kuning ini terletak warna hijau tua yang terkesan hitam, ya, warna hijau lumut yang terkesan hitam, dan letaknya itu transversal. Jadi dia tidak letak seperti apa, tapi letak membentang di tengah seperti ini.
Ini kita lihat dari bagian ventral tungkai, dan kalau dilihat dari bagian atas pun sama. Nah, kalau tungkai ini dipandang dari bagian dorsal, itu bentangannya teristimewa pada tungkai ketiga, itu tidak kelihatan bentangan-bentangan warna hijau itu, tapi ini kelihatan kuning semua. Walaupun di samping bagian kanan ini kelihatan ada kuning atau hijau-hijau tua. Nah, tungkai itu selain terdiri atas femur, dia juga terdiri atas bagian yang disebut tibia. Nah, sekali lagi, yang namanya femur ini femur, ini femurnya, ini femur, ini femur, dan ini juga femur. Sedangkan tibia, ini tibia, dan tibia. Nah, di ujung tibia ini ada organ lain yang difungsikan untuk menempelkan diri pada tumbuh-tumbuhan tempat ia berada, sehingga sangat sulit kita memisahkan dia. Kalau ditarik paksa, sangat boleh jadi tungkainya akan tercabut. Nah, ini merupakan ciri khas yang berada pada organisme ini. Baik, mari kita lihat abdomennya. Abdomen, kalau kita lihat dari bagian atas, dorsal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Di mana yang dihitung dari bagian metatoraks itu membesar, sedangkan semakin menuju ke ujung abdomen makin kecil. Yang paling kecil adalah yang terakhir, yaitu yang terakhir. Jadi berarti kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 9 kecil, 10 kecil, 11 semakin lebih kecil. Nah, pada ujung inilah terdapat alat untuk meletakkan telur, alat yang bisa menampung telur sebelum diletakkan di permukaan tanah. Ini alatnya, kalau dilihat ini sebagai wadah penampung telur sebelum dilepas keluar. Nah, ini dia. Oh, ada. Oke. Bagaimana kalau kita lihat dari bawah? Kalau dari bawah seperti ini, terkesan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selebihnya tidak. Dan ini ketujuh letaknya meninggi seperti punggung kuda yang tinggi lalu teper ke bawah seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini jantan? Jantan itu walaupun mengalami ekdisis, sayap keduanya sudah panjang seperti ini. Ini sayap kedua. Sedangkan sayap pertama tetap pendek seperti ini. Nanti berkembang dia tetap pendek sama seperti yang betina. Betina itu pada mulanya sama-sama pendek, berkembang setelah ekdisis baru dia mengalami penambahan panjang seperti yang ada di video yang pertama. Sedangkan jantan tidak. Bagaimana perilaku jantan ini? Jantan ini berperilaku terlebih saat koitus, dia akan menempel pada punggung betina sambil melengkungkan bagian abdomen itu ke dalam ujung abdomen yang betina. Selama fase perteluran, yang jantan tetap mengawali induk betina seperti yang sudah ada di video, dalam foto. Nah, dia tidak akan meninggalkan, dan biasanya yang paling gesit adalah organisme jantan. Dia mudah sekali berpindah kemana-mana dengan sayap yang panjang ini jika dibandingkan dengan yang betina. Tapi perlu diingat bahwa betina ini merupakan organisme yang paling agresif, teristimewa pada saat dalam menjalankan oviposisi. Sekian.